Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raditya Raudia Firanto, NIM 15428. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil dari seminar INDMF 2014 kemarin. Ada 5 penemuan atau produk yang akan saya presentasikan. Yang pertama adalah 3D printer and scanner. 3D printer and scanner. Jadi 3D printer itu adalah sebuah alat untuk membuat objek 3 dimensi dari file gambar 3 dimensi juga yang biasanya bertipe CAD. Kemudian scannernya itu, scanner 3D itu untuk men-scan benda 3 dimensi menjadi file tadi. Yang perlu diketahui di sini adalah printer 3D ini adalah alat yang menggunakan bahan plastik sebagai bahan objeknya. Masalah yang diselesaikan dalam hal ini adalah sebelum alat ini ada, kita tidak bisa membuat objek 3 dimensi berdasarkan gambar yang kita buat. Tapi sekarang kita bisa membuatnya sesuai dengan desain 3 dimensi kita. Kelebihannya ialah dapat membuat desain dengan akurat. Kekurangannya adalah proses pembuatannya sangat lama. Jadi kemarin tuh kita melihat prosesnya. Dia membuat menara Eiffel setinggi 10 cm dan memakan waktu hingga 2,5 jam. Menurut saya alat ini bisa dikembangkan lagi dalam hal processingnya. Jadi mungkin bisa diberi mini prosesor atau mungkin ya saya tidak tahu lah konsep kerjanya. Dan juga bisa dikembangkan lagi dengan pembuatan benda 3 dimensi dengan bahan makanan. Jadi kita dapat membuat varian bentuk makanan yang baru, bisa jadi tren. Lalu yang kedua adalah C-Shop. C-Shop adalah sebuah nama grup yang membuat alat-alat kesehatan yang praktis dan efisien. Contohnya adalah jam tangan kesehatan. Kemarin saya ke sana pakai jam tangan kesehatan dan saya bisa memeriksa tensi, heart rate dan lain-lain dari jam tangan tersebut. Selain itu, C-Shop juga menyediakan software untuk PC dan smartphone. Software ini adalah software untuk menganalisa kesehatan kita seperti tadi, detak jantung dan lain-lain itu hanya dengan melihat wajah kita selama beberapa detik dari kamera laptop maupun smartphone tadi. Ada juga software yang dapat menghitung kalori makanan hanya dengan memfoto makanan tersebut. Masalah yang diselesaikan adalah sebelum adanya alat ini, untuk memeriksa kesehatan seperti tadi, kita sedikit lebih repot, harus mempunyai tensimeter lah, atau harus ke puskesmas atau ke dokter. Sedangkan dengan adanya alat ini, kita dipermudah untuk menjaga kesehatan dengan dapat mengeceknya setiap waktu secara mudah. Kelebihannya adalah dengan mudahnya kita mengecek kesehatan, kita dapat menimbulkan masyarakat yang lebih sehat secara praktis. Dan kekurangannya adalah alat ini secara visual bentuknya tidak baik atau kurang stylish. Menurut saya pengembangan alat ini adalah di stylenya itu supaya bisa membuat kita lebih ingin mencobanya. Yang ketiga adalah mobil elektrik. Mobil elektrik adalah mobil yang dijalankan dengan tenaga listrik. Jadi tenaga listrik itu disimpan di semacam aki gitu, yang cukup besar untuk mobil. Apabila listrik sudah habis, kita bisa mengecharge mobil ini seperti HP di rumah gitu. Mobil ini mempunyai 3 sistem utama. Yang pertama sistem mesin, sistem sirkuit listrik, dan sistem desain dan pengamanan. Sistem mesin itu ya yang untuk mesin-mesin dan lain-lain itu. Kalau sistem sirkuit itu yang untuk benda-benda yang berhubungan dengan listrik seperti radio, klakson, lampu, rating, dan lain-lain. Masalah yang diselesaikan dengan adanya penemuan ini adalah kita butuh energi alternatif di era ini untuk transportasi. Jadi dengan adanya mobil ini, kita sudah menemukan
problem solvingnya. Kelebihan mobil ini ialah dalam dashboardnya tidak seperti mobil lain. Dashboard mobil elektrik terdiri dari 4 tablet yang memiliki fungsi masing-masing. Akan tetapi ada satu yang menarik perhatian saya, yaitu sebuah tablet yang mengontrol atau melihat semua fungsional mesin. Jadi apabila ada kerusakan di mesin, tablet ini akan memberitahu di mana kerusakannya. Jadi kita tidak perlu membongkar seperti saat ini, membongkar seluruh mobil untuk tahu masalahnya. Ini sangat efisien. Yang kurangannya itu mobil ini belum bisa melaju dengan cepat, dan juga efisiensi dari tenaga listriknya belum maksimal. Maksimal itu dia hanya bisa melaju 80 km per jam. Menurut saya mobil ini bisa dikembangkan dengan pengubah energinya dibikin lebih maksimal. Dengan maju teknologi pasti bisa kok. Lalu kecepatannya mungkin juga bisa dibuat lebih lagi. Lalu yang keempat, RoboSoccer. RoboSoccer ialah sebuah robot yang dapat bermain bola seperti simulator. Robot ini dapat bergerak karena sensor visual yang berada di atas lapangan. Robot ini bergerak dapat dengan perintah user maupun dengan AI atau bot atau yang digerakkan oleh komputer. Masalah diselesaikan dari penemuan ini ialah mereka dapat membuat sebuah game dengan genre baru yang mungkin juga dapat membuat kreativitas membuat robot di Indonesia juga bakal maju. Selain itu, kelebihannya ialah permainan ini tidaklah rumit dan cukup menyenangkan dimainkan satu pemain maupun 2 pemain. Tetapi kurangannya ialah kadang-kadang masih ada delay dan gerakannya masih sangat sederhana dan kaku. Menurut saya, RoboSoccer ini dapat dikembangkan lagi dari segi tadi sensornya supaya bisa bergerak lebih cepat dan tidak kaku lagi gerakannya gitu. Dan mungkin bisa dikembangkan lagi dengan dapat dimainkan dengan 22 orang. Jadi setiap orang dimainkan satu pemain. Itu mungkin lebih menyenangkan. Yang terakhir adalah Bandung Smart Transportation System. BSTS atau Bandung Smart Transportation System ini adalah sebuah sistem yang dikembangkan dengan tujuan mengumpulkan segala informasi secara tepat dan terpusat dan didapatkan dari semua objek yang bergerak yang ada di sekitar kota Bandung. Dan dalam ini adalah kendaraan dan manusia. Informasi sumber ini didapat dari satelit. Jadi selain satelit juga sumber dari masyarakat, kamera mata lalu lintas, dan kendaraan. Informasi ini dapat berbentuk lokasi, pola lalu lintas, kondisi untuk menjadi pengendara yang baik dan hemat, aman, sedang menjadi salah satu solusi dari kemacetan yang ada di Bandung. Yang istimewa dari transportation system ini ialah kita dapat mengetahui lokasi transportasi umum saat itu juga, misalnya taksi, angkot, bis gitu. Masalah diselesaikan ialah negara ini sudah semakin padat penduduk. Dengan adanya sistem ini kita dapat memantau keadaan lalu lintas dan juga kita dapat membuat sebuah alternatif supaya kita tidak terkena macet dengan ada informasi yang diberikan dari Bandung Smart Transportation System ini. Kelebihannya adalah real time, itu sangat membantu sekali. Kekurangannya adalah untuk angkutan umum. Menurut pembuat Bandung Smart Transportation System ini belum sepenuhnya terorganisir atau terfasilitasi. Jadi kita belum bisa mengetahui secara tepat seluruh keadaan transportasi umum yang ada di Bandung. Ya, menurut saya sih masih bisa dikembangkan lagi ya. Contohnya ya tadi fasilitas transportasi umumnya lebih diperbarui lah. Jadi kita bisa mengetahui semua keadaan transportasi umum. Sama ya. Oh itu 3D scanner. Jadi kedapatan mana bos? Kedapatannya apa? Boleh nggak itu jadi oleh-oleh? Enggak lah. Tahu dari mana? Kali ini. Hah? Ini hasilnya. Iya. Mana?
Kayaknya kalau mau tahu hasilnya nggak ketahuan itu hasil 3D printer ya. Di mana-mana lagi gini, Ri. Ini diomongin ini hasilnya. Ini 3D printer. Ini 3D scanner. Ini hasilnya. Ini scanner. Keren. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.